Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teddy Diego di acara Bincang Karir bersama Teddy. Hari ini saya kedatangan satu bintang tamu lagi dari satu industri yang berbeda dari episode sebelumnya, yaitu di recruitment company ya, bersama Ibu Mariko Asmara. Halo Ibu. Selamat siang Teddy. Iya, selamat siang. Apa kabar? Baik sekali. Baik sekali. Baik Oke. sekali. Ibu Mariko, saya mungkin ceritakan sedikit ya backgroundnya, bahwa Ibu Mariko ini adalah seorang founder dari salah satu perusahaan rekrutmen yang terbesar dan skalanya itu internasional, Ibu ya. Nah, namanya apa, Bu? Nama company kita adalah PT Recruitment GAC Indonesia. GAC Indonesia. Nah, betul. teman-teman semua, GAC Indonesia. Nah, ini foundernya. Terima kasih. Dan hari ini kita akan berbagi insight tentang bagaimana sih ceritanya Ibu bisa mulai karir sampai akhirnya sukses di industri rekrutmen gitu ya. Apa aja yang dihadapi, karena mungkin di antara teman-teman semua ada yang ingin mendalami jalur karir dan pengen sukses juga di karir yang sama seperti yang saat ini Ibu Mariko sudah jalani. Nah, supaya nggak lama-lama, kita langsung mulai aja ngobrol-ngobrol sama Bu Mariko. Oke, Bu. Gini, Bu, pertanyaan pertama saya. Okay. Boleh nggak, Bu, ceritakan bagaimana sih ceritanya awalnya Ibu memilih recruitment company dari mungkin orang kan punya banyak pilihan, atau mungkin sebelumnya Ibu punya banyak pengalaman kerja atau mungkin pernah bekerja di industri berbeda sehingga akhirnya sekarang terjun ke situ. Okay. Boleh ceritakan awalnya, Bu? Oke, profesi yang saya pilih sebagai rekrutmen itu adalah karena kepepet. Kepepet. Oke. Kepepetnya gimana? Oke, kepepet atau sebenarnya udahlah mumpung begitu ya. Jadi saya kebetulan ini saya mulai profesi saya sebagai rekrutmen ini adalah waktu saya masih kuliah jadinya. Oh, oke. Jadi saya waktu itu kuliah di University of Indonesia. Saya waktu itu masih grade 3. Kemudian saya diminta oleh kakak saya yang kebetulan dia business person waktu itu, business person yang banyak hubungannya sama perusahaan Jepang. Oh, okay. Jadi pada waktu itu tuh banyak perusahaan Jepang yang datang, Mitsubishi lah, Mitsui lah, semuanya pada berbondong-bondong datang masuk ke Indonesia saat itu. Nah, kakak saya sendiri adalah dia sangat ahli menjadi translator atau interpreter, dan dia paling terakhir itu adalah menjadi interpreter untuk presiden sebelum Habibie, Presiden Soeharto. Presiden Soeharto. Nah, tapi untuk hal-hal yang lain seperti rekrutmen, kemudian juga pekerjaan yang lain dia kurang detail begitu. Kemudian dia ajak saya, Mariko, can you just help me to do this and that gitu, yang kayak gitu. Akhirnya saya tidak tahu sebenarnya itu bisnis sama sekali. Sama sekali nggak tahu bisnisnya, cuma udah kecemplung. Terus dia gitu juga klien cuma hanya lihatnya muka saya terus tiap hari. At the end of the day, ya udah saya mau keluar nggak bisa, mau pingin out juga nggak bisa gitu kan. Jadi saya udah pasrah sekali gitu di saat itu juga. Dan kebetulan waktu lakukan rekrutmen kalau di pabrik-pabrik itu tuh dia tuh bisa skalanya yang 2 tahun 3 tahun, yang bisa ratusan, gitu panjang sekali kan gitu kan. Jadi tadinya saya pikir udah bantuin saja aja saya 3 bulan gitu. 3 bulan nggak bisa out dari 3 bulan gitu sekali kan gitu kan. Tapi akhirnya saya jadi merasa saya jadi banyak belajar. Saya of course saya nggak tahu HR, baru masuk sekolahan kok. Masih kuliah ya? Masih kuliah lagi ya. Terus dia gitu. Tapi saya waktu itu dapat guru yang baik gitu. Waktu itu dia datang dari Mitsubishi ya, ada Mitsubishi Group. Dia tuh HR directornya. Dia bilang katanya, you kan bisa hire pembantu kan? Iya bisa. You hire belakangan apa? Supir, saya bilang gitu ya. Kalau you bisa hire supir sama maid, berarti you bisa hire orang lain, katanya dia bilang begitu. Dia orangnya menarik sekali gitu. Kemudian dia bilang katanya, udah saya bantuin semuanya. Ini semua cara meng-hire orang di Jepang. Jadi tolong terjemahin aja, ikutin aja metode saya. Oke, so then jadinya you can ikut metodenya. Kemudian silakan lakukan itu rekrutmen di Jawa. Sampai Bali, Sumatera kita cover semuanya. Dan untuk factory itu kita waktu itu within a year kita ambil sekitar 150 talent. Oke. Kemudian juga karena saya nggak tahu, saya ikut aja dia punya prosesnya. Kita lakukan rekrutmennya tuh dari pagi sampai tengah malam. Jadi kita pergi ke sekolah semuanya, kita doing video taping, reviewing semuanya. Tapi semuanya benar-benar copy paste aja yang dari Jepang ke Indonesia, Jepang ke Indonesia. Dan di awal itu Ibu running semuanya sendiri kan? Sendiri ya? Sendiri, cuman my HR director yang dari Jepang itu dia baik sekali, di-support sekali. Ilmu gitu ya? Ya, tadinya kan saya bilang, aduh saya udah nggak bisa bohong, saya udah nggak bisa jual
apa sih skill kan, karena udah ketahuan banget bahwa saya nggak punya skill ya sama sekali kan, sama sekali. Jadi saya bilang nothing tulus juga, saya bilang juga saya nothing tulus, jadinya kamu bayar aja kalau kamu suka aja deh, saya bilang begitu, ya gitu ya. Jadi kalau orang kasih invoice atau dulu gitu, udah deh kamu kalau seneng baru bayar aja deh. Menarik ya. Orang kalau sekarang tuh kebanyakan mereka nih Bu, uangnya dulu berapa? Iya. Sekarang saya mau ngomong uang apa? Ilmu aja nggak punya sama sekali kan gitu kan. Cuma saya dari dulu tuh memang punya tipe atau punya apa DNA bahwa saya tuh suka nyoba gitu. Nyoba ya. Terus dari gitu kalau saya pikir saya nggak bisa apa, kalau saya lakukan suatu kesalahan nggak buat orang mati gitu ya. Saya terusin aja gitu. Semua ini bermula dari nyoba tadi itu ya, aja dulu gitu. Terjun terus tiba-tiba akhirnya ya jadi seperti sekarang. Berapa tahun Bu? Jadi jadi itu saya start dari awal hobi-hobi aja gitu. Sekarang kalau umpamanya saya hitung semuanya mungkin 25 tahun ya saya punya experience saya pengalaman gitu. Di rekrutmen. Wow. Jadi pertama-tama itu dari cuman hanya bantu-bantu keluarga aja gitu. Terus lama-lama kita mouth to mouth jadinya dari satu ke Mitsubishi Corporation 3 tahun, kemudian ke Mitsui, ke JPC dan seterusnya. Jadi kita kayak butik hotel gitu. Kayak butik recruitment tadinya ya, butik recruitment. Kita punya klien cuman hanya maksimum mungkin cuman 10 company aja. Kemudian setelah itu ya mereka setelah satu project itu selesai kita pergi lagi ke another project lagi begitu. Tapi nggak pernah selesai lah kata orang begitu. Cuman lama-lama saya bertanya juga kepada diri sendiri, saya mau sampai kapan nih kalau begini terus gitu kan. So once in my lifetime saya mau pingin jadi punya satu perusahaan yang berskala internasional. Nah, gitu kan, skala internasional. Skala lokal udah oke lah, udah dapet lah gitu kan, udah kepegang gitu kan ya. Skala lokal udah dapet gitu. Terus gitu akhirnya saya hunting ke Singapura. Jadi itu sekitar 16 tahun yang lalu saya hunting ke Singapura. Singapura itu biasanya adalah udah dia cukup matang untuk untuk perusahaan rekrutmen ya, manajemen gitu ya. dan segala macam Dan biasanya Singapura itu dijadiin kayak regional office untuk Southeast Asia, ya kan, Southeast Asia gitu ya. Jadi saya pergi ke 10 recruitment agency international, terus begitu saya paranin satu-satu. Terus yang terakhir ini yang nyentuh hati saya sih, yang itu which is JEC Recruitment Singapura. Saya senang dengan cara mereka bertata krama, cara dia membuat saya merasa sangat welcome gitu ya. Jadi saya lihat ini kayaknya chemistry-nya oke. Dan kemudian satu lagi saya selalu punya saya punya policy itu nggak pernah mau kerjasama sama perusahaan yang nomor 1 di industrinya. Saya selalu mau cari nomor 2 atau nomor 3. Ya, jadi biar jadi nomor 1 gitu. Ya, jadi saya bisa influencing lebih banyak gitu ya. Jadi bukannya saya dengar dia, tapi dia mau dengar saya. Berarti gitu. Di awal itu dari 25 tahun Ibu nggak langsung GAC dong? Enggak sama sekali. Ini GAC ini I think udah mungkin company ketiga kali ya. Company ketiga saya gitu, company ketiga saya, company 1, 2 udah maksudnya gabung-gabung dari 4-5 shareholder gitu. Kemudian jadilah GAC. Tapi tapi sebelum GAC ini kita cuman hanya individual shareholder doang aja. Nah, saya ngerasa bahwa kalau I keep on doing like this, kita nggak akan jadi big gitu sama sekali. Saya lihat ada recruitment agency yang bisa sampai ke TBK IPO. Nah, saya rasa kalau saya mau lakuin, saya mau jadi warung atau saya mau jadi TBK company nih. Ya kan gitu kan. Sekali-sekali lah seumur hidup lah ya. You try you luck lah gitu kata orang kan kayak gitu. Nah, akhirnya saya ketemu sama owner saya yang di JAC itu, recruitment, mereka datang dari UK, dari Singapura. Saya bilang, saya tembak aja, nggak ada ruginya deh, maksudnya sama saya gitu, ya gitu sama saya. Karena saya mau juga saya lebih jadi pemegang shareholder mainnya. Jadi sebenarnya saya nggak terlalu minta mereka untuk put so much money lah gitu ya untuk working capitalnya. Jadi saya juga punya fleksibilitas juga untuk menggunakan local wisdom saya juga gitu, ya kan kayak gitu. Ngambil keputusan dan segala macam. Ngambil keputusan dan saya lakinya adalah saya punya owner saya itu mereka sangat welcome sekali gitu. Tapi terus terang sih saya tidak pernah tahu bahwa JEC Recruitment itu sebesar itu.
Jadi saya karena ketemu dia di Singapura, saya pikir cuma hanya ya di kelas itu aja. Waktu saya berapa tahun berikutnya, 2 tahun berikutnya saya pergi ke Jepang, waduh saya kaget-kaget banget itu. Waduh ini perusahaan gede banget gitu ya. Untung saya nggak ketemu dia pas waktu di Tokyo, kalau nggak saya ketakutan gitu untuk ketemunya gitu untuk negosiasinya ya. Jadinya ya rupanya ada bagusnya juga tidak tahu banyak hal. Jadi kita nyoba, betul. Itu main coba aja ya Bu ya, dan nggak terlalu banyak ketakutan. Nggak ketakutan. Pokoknya bagi saya adalah keep on doing it aja, itu yang kayaknya lebih penting gitu loh. Masih ingat Bu, tahun berapa berdiri JEC Indonesia? 2002. 2002 1st July 2002. 2002. Ya betul. Dan saya berhenti di perusahaan yang lama itu adalah June 31st. 2002. Jadi cuma hanya 1 hari aja. Langsung switch ya. Oke. Berarti kalau sekarang 2019 17 tahun sudah JEC. Ya. Dan saya senang sekali karena sudah dipegang oleh tim profesional 100%. Dan sekarang sudah bisa running tanpa saya gitu. Ya, dan itu menurut saya itu ada significant result. Iya, pencapaian yang ini buat Ibu yang signifikan. Betul. Oke, dalam industri ini kan Bu, ini kan Ibu istilahnya perjalanan karirnya tuh lonjakannya luar biasa gitu ya. Mungkin mereka lihat teman-teman yang nonton ini ngelihat, wow, awesome gitu ya, keren banget gitu ya. Nah, tapi kan saya yakin di setiap perjalanan karir seseorang, kalau Ibu udah pilih di recruitment company contohnya, pasti Ibu kan ngalamin yang namanya tantangan, kesulitan. Apa sih Bu tantangan yang Ibu hadapi saat membangun JEC atau mendirikan JEC pertama kali? Di awalnya ya jelas lah sebagai startup ya kan ya. Dan apalagi saya belaga kaya gitu, nggak mau dapat investasi dari sana ya. Jadinya ya saya pertama adalah of course lah working capital ya. Working capital itu menentukan sekali supaya kita bisa rekrut good talent lah dan segala macam. Tapi ya saya orangnya cukup berani gitu. Jadinya selama berapa tahun saya nggak pernah gaji diri sendiri jadinya. Wow, itu berarti gaji diri sendiri berat ya Bu ya. Jadi tiap hari main pagi-pagi saya tuh ada kerjanya jadi trader dulu. Jadi harus buat gimana caranya saya bisa dapat 4 juta satu hari dulu supaya saya bisa makan diri sendiri, sama saya bisa punya uang untuk gasoline dan untuk running the cost gitu ya. Jadinya setelah itu baru kerja rekrutmennya jadinya gitu. Jadi sekarang udah itu udah top itu banget. Pertama ya Bu ya, itu challenge pertama adalah bayangin lah teman-teman waktu membangun itu Ibu Mariko bersedia untuk tidak dibayar ya, maksudnya dari bisnisnya sendiri. Dan itu berlangsung berapa lama Bu? Waduh, itu berapa tahun ya? 3 tahun. Main tahunan nih Bu angkanya. Wow, 3 tahunan coba bayangin. 3 tahun Ibu Mariko merelakan dirinya untuk not get anything from your own business. Wow. Itu pelajaran berharga banget. Ada lagi nggak Bu? Terus yang kedua, yang pokoknya pentingnya adalah kalau kita lakukan rekrutmen itu adalah saya baru tahu rupanya sebenarnya kalau kita mau cari professions atau kita mau cari talent itu tuh kan sebenarnya nggak terlalu susah ya di Indonesia ya. Tapi mencari talent yang terbaik untuk di tiap industri itu tuh ada gini. Contohnya nih ya, Teddy kan you are very excellent sama awesome kan di industri ini ya. Thank you. Iya kan gitu ya. Nah sekarang kita bisa dapetin nggak CV kamu sebenarnya di Jobstreet sama Jeff? Nggak ada kan gitu kan. Nah rupanya yang mereka yang memang super talent itu biasanya dia nggak pernah naruh di CV-nya dimanapun juga gitu. Karena dia merasa udah happy aja dengan kerjaannya dia. Yang resah-resah ini yang sebenarnya dia punya sedikit yang banyak CV-nya bertebaran di mana-mana. Kan? Jadi saya yakin banget, rupanya ini nih yang menjadi secret point-nya gitu, secretnya di sini. Ya nggak, betul kan? Menarik banget. Gitu kan. Nah sekarang gimana caranya saya bisa dapetin banyak talent yang udah tahu di tiap industrinya itu bahwa untuk search orang-orang yang bagus itu, tapi tanpa ngelihat dari internet gitu, mereka udah punya networknya. Ya kan jadinya. Jadi saya perlu beberapa konsultan saya yang pokoknya di manufacturing juga dibagi-bagi. Manufacturing harus ada di manufacturing otomotif lah, ada di electronics lah, ada F&B lah, ada segala macam kan ada. Nah saya harus perlu satu talent yang dia udah tahu by network gitu loh. Oke, berarti membangun network. Betul. Untuk mencari talent yang super di setiap industri. Super industri. Yang mereka yang tidak akan kamu lihat
CV-nya di mana-mana juga gitu, yang kayak gitu ya. Nah, itu pokoknya intinya itu. Jadi berarti saya harus punya di tiap industri itu harus punya orang-orangnya itu, right gitu kan. Nah sekarang jadi caranya saya gimana untuk hire ini orang, padahal dengan kondisi di mana saya juga tidak punya uang juga gitu kan, kondisinya juga kan gitu kan. Tapi ya thanks God juga sih gimana caranya, pokoknya setiap talent yang saya coba rayu-rayu dari 1 bulan, kalau 3 bulan nggak dapet juga, 6 bulan, 1 tahun dapet gitu ya, kayak gitu ya, akhirnya dapet juga. Itu kuncinya Bu, berarti usaha tanpa henti maksudnya untuk approach. Betul. Itu ya untuk approach, jadi udah patah hati tetap aja pergi lagi, udah di broken heart lagi tetap aja udah ketemu lagi gitu segala macam. Itu challenge ya kan gitu ya. Jadi pertama adalah saya harus membuat mereka itu percaya bahwa perusahaan saya itu tidak bangkrut dalam waktu 2-3 bulan ke berikutnya kan, karena mereka juga ketakutan juga kan kalau perusahaannya not doing good kan gitu. Nah jadi saya juga saya mencoba gimana caranya perusahaan saya juga look good juga. Mereka juga tidak merasa khawatir bahwa perusahaan ini akan bangkrut dalam 2-3 bulan gitu, karena saya punya capital saya tuh di hari pertama tuh cuma 300 juta Pak. Di awal-awal bisnis tuh tipis 300 juta itu kalau mau jadi PMA itu 150 juta udah ngilang ya. Ya kan gitu kan. Terus gitu beli mobil 1 ya, operation ya. Udah habis Pak. Udah nggak ada lagi. Sebenarnya untuk DP. So masuk akal Bu Mariko nggak dapat gaji 3 tahun. Betul. Itu tuh udah out lah kata orang kan gitu kan ya, udah kayak gitu. Menarik banget Ibu. Nah, jadi tapi again saya percaya bahwa kalau kita dapat talent yang baik itu kita akan memudahkan kita punya cara kita untuk lakukan rekrutmennya itu sendiri. Dan saya lihat bahwa begitu banyaknya perusahaan yang memang dia struggle untuk find rekrutmennya itu sendiri gitu loh. Jadinya saya percaya sekali bahwa company itu bisa berkembang dengan lebih cepat bila dia juga punya tim yang baik SDM yang baik lah begitu ya. Nah itu kalau SDM yang baik itu adalah pasti akan membantu mereka untuk bisa jauh lebih berkembang lagi gitu. Oke, menarik banget Bu. Kan tadi kita udah bicara masalah challenge. Tadi Bu juga sudah kasih tahu bagaimana Ibu menghadapinya gitu ya. Nah apa ya Bu ya, ada nggak cerita atau kisah yang berkesan gitu? Tadi sebenarnya berkesan banget tuh Ibu nggak gajian gitu ya 3 tahun tuh berkesan. Tapi dalam proses ngejalanin bisnisnya ini gitu ya, ada nggak kisah yang berkaitan sama company itu yang mungkin berkesan buat Ibu? Tiap perusahaan sama setiap talent yang berhubungan dengan rekrutmen kami itu semuanya mempunyai ceritanya masing-masing ya. Tapi yang mungkin yang paling menarik saya mau pingin share itu adalah pengalaman pribadi saya pada waktu saya merekrut begitu banyaknya talent untuk JAC-nya sendiri gitu. Oh, untuk ya kan? JAC-nya sendiri. Jadi saya selalu coba adalah do it dulu, exercise-nya di dalam kantor dulu, terus baru kasih lihat example-nya. Ya kan begitu ya. Jadi kalau kita nggak merasa bahwa rekrutmen itu berguna untuk perusahaan kita sendiri, gimana kita provide orang lain? Ke orang lain ya. Kita nggak bisa convincing juga kan orang lain. Nah saya yang paling menarik mungkin salah satunya teman kita juga ada yang dia hanya penjaga pompa bensin gitu, pompa bensin. Kemudian kita berikan kesempatan dia untuk bantu menjadi salah satu HR staff kita. Dari petugas pom bensin, jadi HR staff. Ya kan, gitu apa Bu faktor yang mendasari Ibu untuk berani mengambil keputusan kayak gitu? Apa sih yang Ibu lihat dari seseorang gitu? Pertama adalah orangnya memang mau belajar. Orangnya mau belajar, kemudian juga dia sendiri juga sangat serius gitu dalam mendalami sesuatu. Total jadinya mungkin karena nggak dikasih kesempatan makanya dia nggak bisa untuk berkembang gitu, yang kayak gitu. Kita banyak kok yang model contoh gitu. Umpamanya dulu kita punya juga IT staff kita yang kita rekrut dari office boy.
Wow. Kemudian office boy itu adalah dia selalu kalau pas ada infrastructure IT di kantor kita, dia selalu minta, Bu Mariko boleh nggak saya ngikutin vendor ini di tiap hari Sabtu atau Minggu. Jadi dia dari awal memang udah kasih lihat interestnya kan gitu kan. Iya, gimana dia tertarik sama pekerjaan gitu ya. Terus saya saya tidak kasihkan seluruh scholarship-nya 100%, tapi saya juga akhirnya bantu dia untuk untuk ngambil S1. Right gitu, ambil S1. Kemudian lama-lama dia akhirnya bisa menjadi salah satu IT specialist officer di kantor kita. Ya. Ini saya ambil benang merahnya ya, Bu ya. Berarti kan Ibu mungkin satu melihat dari sisi kemauan belajar, terus tadi antusias ya. Betul sekali. Berarti ya ada antusiasme yang memang akhirnya memutuskan untuk berani mengambil keputusan. Orang yang mungkin nggak masuk akal sih ya dari profesi sebelumnya, tiba-tiba Ibu berani kasih dia challenge untuk berkembang di posisi yang berbeda gitu. Menarik banget Bu cerita itu. Jadi kalau melihat dari itu semua, saya bisa lihat bahwa sebenarnya setiap manusia itu mau sukses. Dia mau pingin berkarya, mau pingin untuk memberikan sesuatu yang lebih kepada orang lain, tapi how to-nya nggak tahu. Ya kan gitu kan, how to-nya nggak ada. Gitu dan kesempatannya mungkin juga kurang. Belum ada juga gitu. Jadi kalau saya ngelihat dari saya punya exercise itu adalah di dalam kehidupan saya sendiri adalah kalau kita kasih kesempatan dia akan berkembang gitu. Dan bisa berkembangnya tuh bisa melebihi apa yang kita ekspektasi malah ekspektasi itu. Gitu. Menarik banget. Dan itu saya sangat berkesan bagi diri saya sendiri juga. Nice. Gitu. Dan ini juga pelajaran buat teman-teman semua, berarti bahwa sebetulnya apapun karir mereka saat ini itu tidak terbatas gitu ya kemungkinannya untuk jadi kalau apapun di kemudian hari gitu ya Bu ya. Luar biasa banget. Nah, sebagai penutup lah Bu, saya minta mungkin bisa nggak Ibu kasih tips ya buat teman-teman yang nonton hari ini, apa sih yang mereka butuhin untuk bisa sukses di industri yang Ibu geluti saat ini, yaitu recruitment company. Kalau misalnya di antara teman-teman ini ada yang tertarik pengen terjun juga ke bidang yang sama, ingin jadi expert di bidang rekrutmen, butuh apa aja sih Bu? Rekrutmen tuh enaknya adalah dia tuh nggak ada batas umur. Jadi Anda itu kalau mau menjadi spesialis rekrutmen, saya lihat teman saya itu dia udah umur 90 tahun, dia tetap dicari tetap jadi recruiter meskipun freelancing ya, begitu ya. Karena kita nggak perlu pakai physical gitu sama sekali ya. Tapi yang paling dibutuhkan oleh recruiter itu adalah biasanya kita harus sebelum si kliennya ngomong, si recruiternya udah mengerti sebenarnya line bisnisnya. Berarti pengetahuan atau wawasan tentang industri itu ya. Ya, jadi yang saya anjurkan kalau Anda mau benar-benar main di recruitment company itu di perusahaan saya aja kita totalnya sekitar mungkin 1 tahun kita bisa salesnya sekitar 40 billion, 50 billion rupiah. Wow. Ya. Nah, teman-teman kita kalau kita gabung kali 20 gitu, Anda bisa tahu bahwa segitu market pasarnya sebenarnya, ya. Jadi recruitment company itu is very big, huge amount of sales yang bisa kita harapkan gitu di tiap tahun. Nah, tapi cuman problematiknya adalah banyak orang yang banyak spesialis itu yang cepat bosen gitu. Jadi kalau dia di financial, katakan saya ex banker gitu ya, harusnya Anda seriuskan aja di banking aja, di banking finance for 10 years gitu ya, kayak gitu. Jadi bisa tahu dari junior sampai senior gitu ya, kayak gitu ya. Sebelum si kliennya ngomong, problem Anda di sini ya, problem Anda di situ ya, problem Anda di situ gitu. Karena udah ada pengalamannya. Sudah ada pengalamannya. Nah, rata-rata biasanya mereka itu adalah cukup cepat bosen, akhirnya jadi out dari industri itu jadinya. Jadi yang saya anjurkan adalah kalau Anda mau pengen jadi specialist recruiter itu adalah nomor 1 adalah caranya adalah mencoba untuk menggelut di satu industri atau 2 industri, jangan lebih dari itu, jangan apa aja ada gitu, karena jangan apa ada aja, palu gada, apa yang jangan mau, betul, karena kalau enggak Anda akan jadi level of knowledge itu jadi rendah sekali gitu, jadi nggak specialist anymore kan yang gitu ya. Nah itu menurut saya itu penting, jadinya terus gitu untuk menjaga supaya Anda nggak bosan gitu, coba punya variasi di mana umpamanya Anda berorganisasi sama orang atau apa segala macam supaya bisa dapat client side-nya juga, tapi bisa juga dapat candidate side-nya juga kan gitu kan.
Nah itu menurut saya itu sangat penting jadinya. Jadi harus dua hal, jangan sourcing jangan sourcing candidate aja. Yang saya lihat suka dia tahu candidate-nya banyak tapi nggak tahu klien. Nah jadi kliennya harus tahu, wawasan tentang industrinya tahu. Jadi kalau Teddy Diego umpamanya, saya mau pingin buat satu lagi Teddy Diego 2 gitu di Indonesia Timur. Kalau umpamanya Anda sudah dapatkan good talent yang bisa membantu Anda, kan Anda akan happy kan gitu kan kayak gitu. Nah itu harus benar-benar punya talent poolnya tuh itu benar-benar harus kuat sekali di situ. Gitu. Menarik sekali. Dan kalau itu bisa dilakukan, Anda sampai akhir hayat Anda pun juga bisa melakukan profession Anda gitu. Wow. Dan itu menurut saya itu powerful. Oke. Karena satu invoice itu bisa 40 million, 50 million, ya kan gitu kan ya. Ya kan 40 million, 50, satu aja udah cukup for satu bulan kan untuk hidup kita ya gitu ya. Satu orang ini ya. Untuk satu orang kita ngomongnya gitu ya. Industri itu satu orang loh, ini ngomongin 40 juta itu satu orang ya teman-teman. Bukan 100 orang ya. Bukan 100 orang ya, tinggal kali-kali aja ya. Berapa banyak manusia yang udah direkrut oleh JEC ya. Oke. Thank you Ibu. Sama-sama. Sudah sharing banyak hal tentang industri rekrutmen yang menarik banget, dan buat teman-teman juga yang ingin berkarir di industri ini pasti juga dapat banyak insight dari obrolan kita hari ini. So, kita tutup aja. Terima kasih sudah nonton. Silakan simak episode kami berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Nama saya Mariko. Saya adalah Presiden Rotary Club Jakarta Menteng di tahun 2019-2020. Saya ingin sekali menjelaskan sedikit apa yang kita lakukan di Rotary Club di Indonesia. Kami dengan member yang sekitar 1,2 juta, kami berusaha untuk memberikan banyak bantuan sosial di Indonesia. Kami sudah melakukan banyak proyek-proyek sosial umpamanya di Palu, Donggala, kemudian musibah yang terjadi di Lombok juga. Kita lebih banyak fokusnya adalah di infrastruktur. Kemudian pembuatan sekolah, kemudian juga membantu mereka yang unfortunate untuk mendapatkan edukasi formal. Dengan adanya semua orang untuk membantu menjadi member kita, bisa memberikan kita kemampuan kita lebih besar untuk bisa membuat Rotary ini bisa melakukan tugas-tugas kita di Indonesia. Saya berharap semoga semoga penjelasan ini bisa membuat para pendengar itu juga mau bergabung untuk menjadi Rotary Club member kami. Cara untuk menjadi member adalah sangat mudah sekali, jadi cukup hubungi kami dan Anda bisa bertemu dengan 1,2 juta member yang ada di Indonesia. Mari bergabung dan mari kita rubah Indonesia dengan tangan kita sendiri. Terima kasih.